有劳赵师兄了，开始吧。Halo Sobat Dongeng, gimana kabarnya kali ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang ke-8. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kini Lin Fei akhirnya telah terbangun dari alam bawah sadarnya melawan iblis hati. Pada saat itu, Tetua Lu Xianxiao merasa kalau esensi sejatinya telah terkuras banyak setelah membantu Lin Fei. Oleh karenanya, Tetua Lu Xianxiao pun meminta Lin Fei menandatangani kontrak biaya penyembuhan sebanyak 1000 batu roh. 师傅算是醒了。 师傅相救之恩，林飞谨记在心。哎，来，在这儿画个押。你这是在跟我开玩笑吧？这个费用共计1000灵石。 Selain itu, Tetua Lu Xianxiao juga berniat ingin meminjamkan liontin Yuan Yang untuk digunakan Lin Fei memulihkan diri dan menahan iblis hati. Namun syaratnya, Lin Fei harus pergi menuju Gunung Pedang untuk mencari pedang leluhur. Sebelum itu, Lin Fei pun juga harus mengikuti kompetisi warisan sejati agar bisa pergi menuju Gunung Pedang. 还有一个条件，免去1000灵石，只要你答应伤势镇压心魔呀。 Tadinya Lin Fei sempat bertanya mengenai alasan Tetua Lu Xianxiao tidak memerintahkan Qiu Yuehua. Rupanya, Tetua Lu Xianxiao lebih mempercayai Lin Fei meskipun sedang dalam keadaan terluka. Sampai pada akhirnya, Lin Fei pun menyepakati kontrak yang telah diajukan Tetua Lu Xianxiao. 剑山之行本就在我的计划中，计划燃眉之急，答应他，我没有任何损失。成交。 Setelah itu, Tetua Lu pun pergi meninggalkan Lin Fei sembari berpesan supaya tidak pergi lagi menuju puncak pedang tajam. Sesaat kemudian, Lin Fei pun kembali mencoba berkultivasi. Di saat yang sama, Lin Fei juga sempat mengingat kejadian di tambang besi hitam puncak pedang tajam. Setelah mengingatnya, Lin Fei merasa jika dirinya sangatlah ceroboh. Singkat cerita, Lin Fei pun pergi keluar rumah untuk meminta bantuan kepada Song Yang agar membawakan obat untuk dirinya. 你这是怎么了？练功出了点岔子，带点药。 Beberapa jam kemudian, Song Yang pun datang membawakan sup dan juga obat-obatan. Sayangnya, ketika Lin Fei meminum obat tersebut, justru malah terasa sangat pahit. 师兄，该喝药了。 Tadinya Lin Fei sempat berniat ingin menolak makanan yang telah diberikan Song Yang. Karena merasa kasihan, ia pun memutuskan untuk meminum sup yang telah dibuat. Alhasil Lin Fei pun langsung memuntahkan sup tersebut. 好苦啊！师兄，林师兄。 Rupanya, Song Yang sendiri telah lupa makan demi menyiapkan sup dan obat untuk Lin Fei. Oleh karenanya, Lin Fei pun berniat pergi ke dapur untuk memasak sesuatu. 坐着，我来。 Setelah begitu lama menunggu, akhirnya Lin Fei telah selesai memasak mie dan telur. Di sana, Song Yang pun langsung melahap semangkuk mie yang telah dibuat Lin Fei. 太好吃了！ Setelah makan siang, Song Yang pun berlatih pedang di halaman rumah.
sedangkan Lin Fei sendiri tengah masih merebus sesuatu. Karena saat itu Song Yang mengalami kesulitan berlatih, Lin Fei pun bergegas mengajarkan kepadanya beberapa teknik pedang. Sampai sore hari, Song Yang sendiri pun baru saja selesai berlatih. Rupanya, Lin Fei sendiri sudah mempersiapkan makanan untuk Song Yang. Setelah makan, Song Yang pun sempat memuji teknik pedang yang telah diajarkan Lin Fei. Setelah sejenak sedikit mengobrol, Lin Fei pun berniat ingin merayakan makan malam bersama sebelum pelaksanaan kompetisi warisan sejati. Mendengar hal itu, Song Yang pun merasa sangat antusias dan meminta Lin Fei supaya mengundang si cantik Yu Yuehua. 以前我没有你这样的兴奋。哦，林师兄，我突然想到，必须吃顿减压大餐才是，把邱师妹也喊上吧。 Sesaat setelah itu, Lin Fei pun datang menghampiri Qiu Yuehua untuk diundang makan malam bersama. Melihat sosok Lin Fei, Qiu Yuehua pun sedikit mengingat di saat-saat Lin Fei membantu menyelesaikan masalahnya dengan Li Jun. 晚上一起吃顿饭，打打气。不见不散。 Sampai pada malam hari, mereka semua pun akhirnya makan malam bersama. Pada saat itu, Lin Fei menawarkan ayam panggang kepada Qiu Yuehua. 尝尝这烤翅。 Rupanya, saat itu Qiu Yuehua telah menghabiskan satu piring ayam panggang yang telah dibuat Lin Fei. Tak berselang lama, tetua Luo Xianxiao pun datang menawarkan anggur kepada mereka. Di sana, Lin Fei pun sedikit mengobrol dengan tetua Luo. Sesaat kemudian, tetua Luo pun menuangkan anggur ke dalam mangkuk mereka. Alhasil, mereka semua pun akhirnya bersulang dan meminum anggur bersama. 好，来来来来来，祝你们旗开得胜！ 疯的杂碎们。 Keesokan harinya, kompetisi warisan sejati pun akhirnya terlaksanakan. Pada saat itu, Lin Fei telah tertinggal jauh saat menaiki tangga menuju puncak. 哎，师兄，你看，不好意思啊，差点忘了你还有伤在身。 Melihat hal itu, peserta lain pun sempat mengejek nama puncak giok setelah tahu kalau Lin Fei sedang terluka. Alhasil, Song Tianxing pun langsung pasang badan membela Lin Fei. Oleh karenanya, ketiga orang itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Pada saat itu, Song Tianxing menyarankan Lin Fei supaya tidak memaksakan diri mengikuti kompetisi. Namun, berkat bantuan Liontin Yuan yang dari tetua Luo Xianxiao, Lin Fei sendiri masih bisa mengatasi masalahnya. Rupanya, Song Tianxing sedang mencari keberadaan Qiu Yuehua. Setelah ditunjukkan oleh Lin Fei, Song Tianxing pun justru malah kagum dengan pedang roh milik Qiu Yuehua. Padahal, Lin Fei sendiri pun juga merasa tercengang saat melihatnya. Ketika bel tanda kompetisi telah dimulai, Song Tianxing pun sempat menanyakan pedang yang telah dibuatkan tetua Wu Yu untuk Lin Fei. Namun, Lin Fei sendiri masih tidak ingin menonjolkan diri di hadapan semua orang, lantaran pedang yang dimilikinya saat ini berisikan roh bawaan. Setelah itu, mereka pun bergegas memasuki tempat kompetisi. Di sana, para murid pun langsung memberi salam di hadapan ketua sekte Wenjian. Alhasil, ketua sekte Wenjian pun mulai berpidato. Setelah itu, ketua sekte pun meminta tetua puncak Yao Guang bernama Zhao Yuye untuk membuka teleportasi. Setelah itu, para tetua dari beberapa puncak pun menjelaskan peraturan dalam kompetisi. Rupanya, putaran pertama dalam kompetisi warisan sejati akan dilangsungkan selama 3 hari di alam rahasia manifestasi. Sedangkan para peserta akan diberikan slip giok untuk digunakan menjalani kompetisi. Dan bagi siapapun yang kehilangan slip giok,
maka peserta tersebut dinyatakan gagal. Setelah deretan slip giok selesai dibagikan, para peserta pun bergegas memasuki teleportasi alam rahasia manifestasi. Sementara itu, Lin Fei dan Song Yang terhenti setelah merasakan niat membunuh yang sangat kuat, yakni seseorang dari puncak kehendak surgawi bernama Tang Tiandu. Di sana, Yu Yuehua berpesan kepada mereka berdua agar berhati-hati ketika bertemu dengan Tang Tiandu di alam manifestasi. Setelah melewati teleportasi, kita diperlihatkan suasana di hutan percobaan alam manifestasi. Ternyata, di sana juga ada Lin Fei yang baru saja tersadar setelah melewati teleportasi. Di sana, Lin Fei melakukan pergerakan secara diam-diam untuk menyerang lawan demi berburu slip giok. Jadi di sini, para peserta saling menyerang satu sama lain untuk berambisi di urutan 16 teratas dengan slip giok terbanyak. Di sana, kita diperlihatkan ketiga orang peserta yang berniat bekerja sama untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyerang satu orang yang lewat sendirian. Secara kebetulan, Tang Tiandu pun terlihat berjalan sendirian dari kejauhan. Tadinya, ketiga peserta tadi sempat berniat ingin menyerang Tang Tiandu. Karena kekuatan yang sangat beda jauh, ketiga peserta itu pun langsung mengurungkan niatnya. Sedangkan, Tang Tiandu sendiri sedang berjalan sembari menanyakan keberadaan para peserta dari puncak giok. Rupanya, ketiga peserta tersebut tidak mengetahui keberadaan peserta dari puncak giok. Sontak, Tang Tiandu pun langsung menghabisi ketiga peserta tersebut sekaligus. Sementara itu, Shi He sedang mengambil segelas air di sebuah danau dan bertemu dengan sosok roh ikan. Rupanya, sosok tersebut ialah jelmaan salah satu peserta dari puncak Qianji bernama Duan Lang. Melihat pertemuan antara Shi He dan Duan Lang, Tetua Zhao pun bernostalgia tentang kejadian 1 tahun yang lalu, yang mana mereka berdua bertarung secara seri sepanjang malam. Sedangkan menurut Tetua Deng Yu, dalam 10 langkah saja pertarungan mereka pun pasti akan berakhir. Rupanya Tetua Zhao merasa sedikit kesal ketika Tetua Deng Yu menjawab perkataannya. Sontak, Tetua Zhao pun dikagetkan setelah mengetahui kalau Shi He seketika berhasil mengalahkan Duan Lang. Di sana, Tetua Deng Yu menceritakan tentang Lin Fei yang kabarnya pernah berhasil mengalahkan Shi He. Dalam artian, Tetua Deng Yu memberi pemahaman kepada Tetua Zhao kalau sekarang ini sudah ada banyak sekali jenius dalam kompetisi warisan sejati. Namun, Tetua Zhao merasa sangat percaya diri kalau muridnya yang bernama Wang Lin pun tidak akan bisa dikalahkan oleh Lin Fei maupun Shi He. Sementara itu, Lin Fei sendiri justru sedang memanggang sayap ayam sembari menunggu lawan datang. Tak berselang lama, Song Yang pun akhirnya muncul sambil mencium bau makanan yang telah dibuat Lin Fei. Akankah Lin Fei dapat berhasil menembus 16 besar di kompetisi warisan sejati? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.